Salam sosiologi. Di sini kita akan membicarakan sosiologi kelas 12 di dalam pokok bahasan perubahan sosial. Dalam sub pokok bahasan faktor penyebab perubahan sosial. Kalau kita berbicara tentang perubahan sosial di dalam masyarakat itu, secara tidak langsung bisa kita katakan bahwa perubahan sosial itu terjadi secara otomatis, secara alami, dan memang hal itu bisa terjadi akibat daripada sifat-sifat dasar yang dimiliki manusia, umpamanya sifat dinamis, kreatif, inovatif, kritis, dan lain sebagainya. Manusia otomatis bisa berubah, maka budaya dan ikatan sosialnya bisa berubah. Tetapi di sini kita akan melihat faktor penyebab perubahan sosial itu sendiri. Yang akan kita lihat adalah bagaimana proses di dalam perubahan tersebut. Karena proses perubahannya itu ada yang berlangsung cepat, ada yang lambat, dan lain sebagainya. Pertama kita akan melihat di sini kita akan melihat perubahan sosial itu di dalam faktor internal. Faktor internal yang pertama dalam perubahan sosial adalah bertambah berkurangnya penduduk. Bertambah berkurangnya penduduk itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, umpamanya fertilisasi, kelahiran, ataupun kematian, ataupun mobilisasi masyarakat itu sendiri, atau mobilitas geografis. Contoh mobilitas geografis, transmigrasi, urbanisasi. Nah, di dalam hal bertambah berkurangnya penduduk itu bisa menyebabkan umpamanya ada daerah yang padat penduduknya seperti kota-kota, ada yang berkurang penduduknya seperti di desa-desa, dan di desa-desa bahkan ada daerah-daerah yang sampai ditinggalkan oleh penduduknya. Perubahan-perubahan yang bisa terjadi kita lihat antara masyarakat desa dan masyarakat kota itu bisa berbeda. Salah satu contoh, perubahan-perubahan yang bisa terjadi di dalam masyarakat yang padat penduduknya, umpamanya mobilisasi masyarakat itu tinggi, pergerakan sosialnya tinggi. Hal itu akan mendorong masyarakat melakukan inovasi-inovasi baru, perubahan-perubahan baru, baik itu umpamanya di dalam alat mobilisasi seperti transportasi. Kalau kita lihat seperti di Jakarta, adanya umpamanya pembangunan angkutan Transjakarta, tujuannya adalah untuk mengendalikan pergerakan mobilisasi masyarakat yang begitu tinggi, sehingga itu diciptakan, itu satu perubahan baru. Kalau di dalam masyarakat desa yang penduduknya sedikit, mobilisasinya bisa rendah, interaksinya rendah, sehingga tingkat atau proses perubahannya juga rendah, lambat. Jadi bisa kita katakan bahwa bertambah berkurangnya penduduk itu bisa mempercepat perubahan dan melambatkan suatu perubahan. Yang kedua, kita bisa melihat di sini tentang penemuan baru. Penemuan baru sering dikatakan dengan istilah discovery. Penemuan baru atau discovery itu adalah suatu penemuan perubahan yang masih bersifat teoritis. Yang artinya bahwa penemuan itu belum bisa digunakan secara praktis oleh masyarakat. Maka di dalam tahap itu perubahan-perubahan yang terjadi masih sangat kecil. Karena yang ditemukan hanya konsep, teori, pemahaman, dan lain-lain sebagainya.
Itulah yang disebut dengan discovery. Hal ini bisa terjadi di dalam pengetahuan ataupun ilmu. Tetapi apabila pengetahuan dan ilmu itu sudah berubah menjadi suatu alat yang bisa kita kategorikan sebagai bentuk teknologi, realisasi suatu ilmu pengetahuan dalam bentuk alat atau teknologi yang bisa digunakan masyarakat secara praktis di dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, itulah namanya invention. Jadi setelah discovery, muncullah invention. Invention itu sudah merupakan suatu perubahan yang baru di dalam masyarakat, yang bisa mempengaruhi budayanya, mempengaruhi interaksi, mobilitas, dan lain-lain sebagainya. Dari invention itu, kalau dilakukan perubahan-perubahan lagi, pembaharuan-pembaharuan terhadap suatu invention, itulah namanya inovasi. Jadi, discovery bisa muncul satu kali untuk satu jenis, invention satu kali untuk satu jenis, tetapi inovasi itu bisa berulang kali. Satu contoh, dengan ditemukannya umpamanya teori oleh Archimedes yang mengatakan bahwa apabila satu benda dimasukkan ke dalam benda cair akan mengeluarkan benda cair tersebut seberat jenis benda itu sendiri. Itulah discovery-nya. Kemudian invention-nya adalah teknologi di dalam pembuatan kapal, galangan kapal. Nah, muncullah umpamanya ya kapal-kapal besar, kapal dan lain sebagainya, kapal laut. Nah, kemudian kapal yang sederhana itu dikembangkan menjadi kapal induk, kapal perang, kapal cepat, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu akan disesuaikan bagaimana kapal itu tekanannya kepada air sehingga dia bisa bergerak dengan cepat. Nah, itu inovasi-inovasi yang bisa terjadi di dalam suatu discovery atau penemuan baru. Kemudian, satu penemuan baru akan bisa melakukan berdampak secara bersamaan terhadap beberapa perubahan sekaligus. Contoh, dengan ditemukannya radio. Radio itu akan bisa mempengaruhi umpamanya tentang ekonomi, apakah itu iklannya, dan lain-lain sebagainya. Mempengaruhi tentang pendidikan dalam hal informasi dan lain-lain sebagainya. Mempengaruhi tentang pemberitaan di masyarakat, mempengaruhi tentang perubahan masuknya pengenalan-pengenalan budaya dan lain-lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh penemuan baru berdampak kepada beberapa perubahan secara bersamaan sekaligus. Nah, itu yang dimaksud dengan penemuan baru menyebar secara bersamaan kepada perubahan-perubahan yang lain. Yang kedua, penemuan baru itu menyebar secara berurutan. Ya, dari satu perubahan melahirkan satu perubahan baru, kemudian mendorong adanya perubahan yang lain dan lain-lain sebagainya. Contoh, ditemukannya kapal laut atau ditemukannya pesawat. Pesawat itu akan bisa mengubah sistem transportasi masyarakat. Nah, dari situ pesawat dikembangkan kepada pesawat tempur mengubah sistem pertahanan negara. Kemudian merubah konsep negara terhadap suatu perang dan lain-lain sebagainya. Nah, dari satu perubahan melakukan berdampak pada perubahan yang secara berkelanjutan. Yang ketiga, penemuan baru menyebar, beberapa penemuan baru menyebar secara langsung terhadap satu perubahan. Contoh, ditemukannya telepon, ditemukannya listrik, ditemukannya mesin.
Hal ini bisa mempengaruhi umpamanya terhadap satu mesin produksi, ya, di mana mesin produksi itu yang menggunakan listrik yang sebelumnya menggunakan bahan bakar tertentu seperti batu bara. Nah, kemudian dan lain-lain sebagainya, sehingga terjadi perubahan sistem ekonomi atau sistem kerja. Nah, itu di sini. Nah, selanjutnya kita akan melihat perubahan-perubahan di dalam faktor-faktor internal. Tentang konflik sosial. Nah, ini juga merupakan perubahan yang terjadi akibat konflik sebagai bagian daripada perubahan yang internal. Konflik itu artinya masalah-masalah, gesekan-gesekan di dalam suatu masyarakat yang berdampak pada satu perubahan. Contoh, konflik, kita katakan saja sebagai suatu konflik peristiwa 98, di mana demo daripada mahasiswa yang begitu besar dari seluruh daerah yang berkumpul di Jakarta memaksa Presiden Soeharto di era itu meletakkan jabatan, kemudian diganti oleh Habibie. Habibie tahun 99 melaksanakan pemilihan umum eksekutif dan legislatif. Setelah itu, ya, muncullah era reformasi. Maka terjadilah reformasi dalam bidang politik, reformasi dalam bidang hukum, reformasi terhadap undang-undang dasar. Dilakukanlah sejak saat itu umpamanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah, di dalam amandemen itu telah terjadi perubahan-perubahan, umpamanya perubahan tentang batas waktu seorang presiden memegang jabatan, tata cara pemilihan presiden yang sebelumnya tidak langsung menjadi langsung, pemilihan anggota legislatif yang sebelumnya tidak langsung menjadi langsung. Nah, itu merupakan suatu bentuk perubahan akibat konflik. Selanjutnya, revolusi atau pemberontakan. Kita melihat di sini bahwa revolusi itu atau pemberontakan juga merupakan faktor internal karena terjadi di dalam satu negara. Kita ambil salah satu contoh revolusi atau pemberontakan G30 SPKI 1965. Hal ini mendorong Indonesia melakukan suatu perubahan. Salah satu contoh yang jelas bisa kita lihat, terjadinya perubahan pemerintahan dari Orde Lama kepada Orde Baru. Dari sistem-sistem lama di Orde Lama, apakah itu umpamanya sistem pemerintahannya, sistem politiknya, dan lain-lain sebagainya, masuk kepada Orde Baru dengan sistem politiknya yang hanya 3 partai, dengan cara pemilihan umum legislatif eksekutif melalui partai, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semua merupakan suatu bentuk perubahan akibat daripada pemberontakan atau revolusi yang pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat faktor perubahan di dalam faktor eksternal, faktor dari luar. Yang pertama, bencana alam, kedua, peperangan, yang ketiga, pengaruh budaya lain, keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kelima, perubahan lingkungan fisik. Pertama, kita akan melihat perubahan dampak bencana alam. Kalau kita berbicara bencana alam, itu di luar kendali manusia. Alam itu yang bergerak, alam itu yang berubah, tetapi berdampak kerusakan kepada lingkungan dan manusia itu sendiri. Maka dia disebut sebagai bencana alam. Nah, hal ini akan bisa mendorong perubahan sosial di dalam masyarakat. Karena apa? Karena bencana alam itu akan merubah ruang lingkup alam itu sendiri, sehingga terjadi perubahan tatanan, sehingga terjadi perubahan sistem, terjadi perubahan nilai,
perubahan pola interaksi, terjadi perubahan mobilisasi. Nah, itu bisa terjadi akibat daripada bencana alam. Nah, umpamanya perubahan gaya hidup, cara dan tatanan serta interaksi sosial masyarakat itu bisa berubah di dalam sebagai akibat bencana alam. Salah satu contoh yang paling sering menonjol adalah akibat perubahan gaya hidup akibat daripada trauma yang dialami masyarakat itu sendiri, ataupun umpamanya masyarakatnya menjadi tertutup dan lain sebagainya. Yang selanjutnya juga di sini bencana alam bisa berdampak hilangnya tradisi. Karena apa? Karena telah terjadi kerusakan fisik alam, kerusakan fisik lingkungan, kerusakan fisik manusia, sampai kepada kerusakan sistem adat, sistem ritual, mata pencaharian, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bisa berubah akibat daripada bencana alam itu sendiri. Yang selanjutnya, perubahan akibat peperangan. Kalau dikatakan perang, berarti telah terjadi konflik senjata antara satu negara dengan negara lain. Dalam hal ini akan bisa terjadi negara yang kalah dan menang. Yang menang menguasai yang kalah harus mengikuti kemauan daripada yang menang. Kita ambil contoh pada saat Indonesia dikuasai oleh Belanda. Nah, secara langsung otomatis akan terjadi perubahan-perubahan di dalam nilai dan norma, terjadi pergeseran. Karena Belanda memaksakan sistemnya kepada masyarakat Indonesia. Maka terjadi perubahan nilai, aturan-aturan lama ditinggalkan dan diadaptasikan baik secara paksa ataupun tidak aturan sistem daripada penjajah penguasa kepada yang dikuasai. Terus masuknya budaya asing. Penjajah itu akan atau pihak yang menang perang akan memasukkan budayanya sendiri, ya, sistemnya, tatanannya kepada negara yang dikuasai. Maka bisa terjadi perubahan-perubahan di dalam bahasa, di dalam kebiasaan, gaya hidup, dan lain-lain sebagainya. Bisa umpamanya bahasa daerah, lokal, budayanya hilang. Nah, yang selanjutnya, hilangnya identitas lokal. Akibat daripada hal itu bisa terjadi hilangnya tradisi-tradisi asli suatu daerah, atau tergerus, atau terjadi kehancuran fisik. Nah, hal ini akan bisa berdampak pada suatu perubahan sosial budaya. Yang selanjutnya, perubahan akibat pengaruh budaya lain. Pengaruh budaya lain umpamanya kalau di Indonesia seperti westernisasi. Ya. Westernisasi itu bisa berdampak, pada umumnya dikatakan adalah berdampak negatif. Tetapi pengaruh-pengaruh budaya lain itu bisa berdampak positif. Contoh, budaya lain akan bisa mendorong masyarakat itu bersifat inklusif, terbuka, sehingga bisa terjadi perubahan cara berpikir, wawasan berpikir, proses berpikirnya bisa berubah. Dan pengaruh budaya asing itu juga bisa mendorong kita di dalam penguasaan teknologi, memicu kreativitas dan inovasi-inovasi baru. Tetapi di samping itu hal negatif juga bisa muncul, umpamanya culture shock, kebingungan, ketegangan budaya. Yang dimaksud di sini culture shock itu budaya yang datang itu menyebabkan kita tidak mampu menggunakannya secara efektif dan efisien. Culture lag, ketertinggalan, atau yang sering kita sebut umpamanya di era sekarang itu gaptek. Nah, ataupun umpamanya bisa terjadi hal-hal penolakan terhadap budaya-budaya tertentu. Selanjutnya kita lihat perubahan akibat perkembangan iptek. Perubahan budaya akibat perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa berdampak positif dan sekaligus berdampak negatif.
Dampak positifnya umpamanya dengan iptek kita bisa dengan mudah mengakses informasi. Informasi akan bisa cepat, tak terbatasi, dan lain-lain sebagainya. Komunikasi lancar. Hubungan jarak jauh menjadi seolah-olah dekat akibat daripada teknologi yang sekarang. Efisiensi tinggi di dalam pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Dampak negatif daripada perkembangan iptek itu umpamanya nilai asli bisa luntur, nilai tradisi, adat kesenian lokal makin ditinggalkan oleh generasi muda. Kemudian sikap individualis bisa semakin berkembang. Terus gaya hidup konsumtif, umpamanya belanja online sekarang mendorong masyarakat itu meningkatkan konsumtifnya. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial budaya, perubahan lingkungan fisik. Lingkungan fisik di sini mendorong kita bisa melakukan perubahan gaya-gaya hidup egois yang mementingkan diri sendiri, ataupun perubahan fisik itu bisa menyebabkan kerusakan alam dan lain-lain sebagainya. Hilangnya gotong royong atau dan lain sebagainya. Nah, itulah pembahasan kita untuk saat ini di dalam faktor